Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru penggerak Angkatan 4. Perkenalkan, nama saya Nur Sera. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Pekanbaru, Provinsi Riau. Saya dibimbing oleh Bapak Gunarso dan Pak Soeharto. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarso, tuturi handayani. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas modul 11A4, eksplorasi konsep. Refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran? Bapak dan Ibu calon guru penggerak CGP, pada kegiatan ini kita akan melakukan sebuah refleksi diri sejauh mana mengenal dan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan untuk mencapai peradaban bangsa yang kita inginkan. Pendidikan merupakan pondasinya, merupakan sebuah proses untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dasar-dasar pendidikan, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Seperti yang kita ketahui, filosofi Ki Hajar Dewantara adalah tentang perubahan, di mana ada 3 kerangka perubahan. Yang pertama, kodrat keadaan. Terdiri atas kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Terkait dengan di mana masyarakat berada, dengan situasi kondisi sebuah masyarakat yang berada, seperti Indonesia yang masyarakatnya sangat beragam, berasal dari berbagai daerah. Tentunya perubahan pendidikan perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dengan mengembangkan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Walaupun alamnya sama, situasi kondisi zamannya tidak akan sama dari waktu ke waktu. Masing-masing zaman memiliki tantangannya sendiri. Saat ini tantangan kita adalah menjawab revolusi industri 4.0, di mana kebutuhan masyarakat dan dunia industri terus berubah dan bergerak sesuai dengan zamannya. Perlu dilakukan perubahan dan pengembangan kemampuan guru dan juga peserta didik untuk mampu mengikuti perubahan zaman. Contohnya, kemampuan ICT guru dan peserta didik ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam perubahan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan, dikenal dengan azas trikon. Yang pertama, kontinuitas, menjelaskan bahwa dalam melakukan perubahan kita harus berdialog kritis dengan sejarah dan menjaga akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat kita, dan sehingga nilai kontinuitas terus terjaga. Yang kedua, konvergensi. Perubahan yang kita lakukan harus menuju satu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris. Pendidikan itu memerdekakan,
walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama, tetapi harus menghargai keragaman, menghargai perbedaan dengan membiarkan mereka tumbuh kembang sesuai kodratnya. Peserta didik di sekolah tumbuh dan berkembang dengan bakat mereka, dengan apa yang menjadi keinginan memilih jurusan untuk kehidupan mereka kelak. Yang ketiga adalah perubahan dalam budi pekerti, di mana budi adalah cipta, yang artinya pikiran, rasa, artinya adalah perasaan, dan karsa yang artinya adalah kemauan. Kemudian pekerti yang merupakan tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan, perubahan ini harus seimbang. Artinya pendidikan itu juga harus holistik, harus seimbang, di mana akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang mengarahkan kita kepada kebijaksanaan. Semua disiplin ilmu harus menuju pada kebijaksanaan. Relevansi yang kedua dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat. Semua yang kita lakukan adalah berorientasi kepada peserta didik. Tujuan pendidikan kita adalah peserta didik. Semua yang kita lakukan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, tidak meminta suatu hak. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional. Pendidikan secara nasional yang dilakukan secara terarah dan teratur, dilaksanakan dengan pelayanan sepenuhnya dan seimbang untuk tumbuh kembangnya kodrat dari setiap peserta didik, sehingga mereka menemukan jati diri mereka dengan memiliki nilai-nilai kemanusiaan, menjadikan peserta didik sebagai manusia yang memiliki karakter yang baik, profil pelajar Pancasila, dengan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Belajar, bergerak, berbagi, dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.